warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Ezaria dengan BP 170373. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja. Tujuan pengembangan sistem. Tujuan pengembangan sistem dibagi atas dua. 1. Tujuan pengembangan sistem bagi para pengembang sistem. Sebuah sistem berfungsi sebagai pembantu masyarakat ataupun sang perancang itu sendiri. Beragamnya menu yang ada pada sistem juga membuat tujuan pengembangan yang berbeda-beda di setiap pengembangan. Dalam membangun sistem yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, perlunya kerja keras dari para pengembang sistem guna menghasilkan suatu sistem yang layak digunakan oleh masyarakat ramai. Bagi para pengembang sistem itu sendiri, beberapa tujuannya diantara lain berupa 1. Merancang dan membangun suatu website e-commerce penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana nantinya e-commerce ini bisa digunakan untuk penyewaan kapal dan homestay dengan mudah dan cepat serta bisa diakses dari mana saja. Yang kedua, memperdalam ilmu para pengembang dalam hal pemrograman dan analisa perancangan sistem. Selain itu juga memperdalam ilmu pengetahuan soal logika-logika yang terdapat dan sering digunakan dalam sistem. Yang ketiga, berusaha agar dapat selalu membangun dan merancang sistem dengan akurasi tinggi yang mempunyai respon baik dan dipercaya selalu oleh masyarakat pengguna sistem. Yang kedua, tujuan pengembangan sistem untuk masyarakat. Suatu sistem yang telah dikembangkan juga perlu disebarluaskan guna dapat membantu masyarakat dalam mempermudah pekerjaan sehari-harinya. Seperti yang ada dan dijelaskan pada bagian tujuan pengembangan bagi para perancang. Sebuah sistem ini nanti di kehidupan manusia juga punya tujuan masing-masing dan beberapa tujuan diantaranya. 1. Mempermudah wisatawan dalam penyewaan kapal wisata dan homestay karena bisa dipesan dari mana saja melalui e-commerce penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh. 2. Memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam melihat harga sewa kapal dan homestay tanpa harus datang langsung ke lokasi. Bagian kedua, analisis kebutuhan perancangan. 1. Analisis data. Tahap analisa data merupakan tahap yang paling penting dalam pengembangan sebuah sistem, karena pada tahap inilah dilakukan evaluasi kinerja, identifikasi terhadap masalah yang ada, rancangan sistem, dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perancangan yang diinginkan sampai pada tahap analisa yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai alat bantu untuk menampilkan software serta sebagai alat pengambilan keputusan. PHP merupakan software open source dan cross-platform yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Perancangan pada analisa data terdiri dari analisa data kapal wisata, data homestay, serta tarifnya pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijadikan patokan dalam pembuatan e-commerce penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, analisa proses. Analisa proses menjelaskan bagaimana pengunjung atau pelanggan melakukan pemesanan sewa kapal dan homestay pada website e-commerce penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem tersebut. Yang ketiga, analisa sistem. Analisa sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Pada tahap ini analisa perancangan website
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Gusti Fadila, BP 170582, mata kuliah CRM dari kelas SI2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul implementasi dan testing sistem. Yang selanjutnya, gambar aktivitas diagram. Aktivitas diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Aktivitas diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Aktivitas diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di trigger oleh selain state sebelumnya. Oleh karena itu, aktivitas diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem, interaksi antara subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh suatu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara
use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Sama seperti state standar UML menggunakan segi 4 dengan sudut membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk menggambarkan behavior pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan proses-proses paralel, fork dan join digunakan titik sinkronisasi yang garis horizontal atau vertikal. Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa objek. Swirl untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Diagram ini menjelaskan segala aktivitas yang bisa dilakukan dengan memilih menu-menu yang tersedia pada sistem. Dapat melakukan aktivitas penambahan, pengeditan serta penghapusan terhadap data yang terdapat dalam database seperti berikut ini. 1. Activity diagram admin. Activity diagram admin menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin terhadap sistem. 2. Activity diagram pelanggan. Activity diagram pelanggan menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pelanggan terhadap sistem. Selanjutnya, perancangan interface pengunjung dan pelanggan. Dalam perancangan interface ini dapat menggambarkan bagaimana bentuk dan sistem pada user saat digunakan. Dengan desain interface ini maka akan diperlihatkan beberapa bentuk hasil sistem yang telah dirancang seperti berikut ini. Yang pertama, desain output. Desain output merupakan hasil yang diinginkan dari pembuatan suatu program. Adapun desain output yang dihasilkan sebagai berikut. 1. Desain laporan pelanggan. Laporan pelanggan merupakan laporan data-data pelanggan yang telah melakukan registrasi dijadikan dengan bentuk rencana seperti pada gambar yang tertera. 2. Desain laporan transaksi per hari. Laporan pelanggan merupakan laporan data-data transaksi sehari yang telah melakukan registrasi yang dijadikan dengan bentuk rancangan. 3. Desain laporan transaksi per bulan. Laporan pelanggan merupakan laporan data-data transaksi per bulan yang telah melakukan registrasi yang dijadikan dengan bentuk rancangan. 4. Desain laporan transaksi per tahun. Laporan pelanggan merupakan laporan data-data transaksi per tahun yang telah melakukan registrasi yang dijadikan dengan bentuk rancangan. Selanjutnya, desain input. Desain input merupakan perancangan alat pemasukan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi di aplikasi. Adapun bentuk desain input tersebut adalah sebagai berikut. 1. Desain halaman utama. Desain halaman utama pada perancangan website e-commerce, penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan akan digambarkan pada gambar sebagai berikut. Yang kedua, desain halaman login. Desain halaman login pada perancangan website e-commerce, penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga, halaman utama pelanggan. Yang keempat, halaman utama admin. Desain halaman utama admin perancangan website e-commerce, penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata kebutuhan Kabupaten Pesisir Selatan akan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali Merman dengan nomor BP 171192619388. Akan melanjutkan hasil presentasi. 8. Desain input data homestay. Form ini digunakan untuk menginputkan data homestay oleh admin ke sistem. Desain from input data homestay dapat dilihat pada gambar berikut ini.
karena ada dashboard, data bank, data admin, data kapal, data homestay, data pelanggan, transaksi, laporan pelanggan, laporan transaksi. Desain file system. Database merupakan kumpulan dari beberapa file yang saling berhubungan pada kelas gram. Terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan. File-file tersebut saling berhubungan berdasarkan kunci yang ada dan kunci tamu yang menjadi penghubung di antara satu tabel dengan tabel lainnya terdapat di dalam database. Agar lebih jelas mengenai file-file yang terdapat pada perancangan website e-commerce, penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 1. File admin merupakan struktur file tempat merekam data-data admin dengan bentuk struktur seperti tabel berikut ini. Di sana ada ID admin, nama, tanggal lahir, ke nomor telepon, alamat, username, password, dan level. 2. File pelanggan merupakan struktur file tempat merekam data-data pelanggan dengan bentuk struktur seperti tabel berikut. Karena ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. 3. File bank merupakan struktur file tempat merekam data-data bank dengan bentuk struktur seperti tabel berikut ini. ID bank, nama bank, nomor rekening atas nama. File 4. File kapal merupakan struktur file tempat merekam data-data kapal dengan bentuk struktur tabel berikut. Ada ID kapal, nama kapal, jumlah penumpang, tarif keterangan, foto. 5. Homestay merupakan struktur file tempat merekam data-data homestay dengan bentuk struktur seperti berikut ini. ID homestay, nama homestay, tarif keterangan, foto. 6. File pemesanan merupakan struktur file tempat merekam data-data pesanan dengan bentuk struktur tabel berikut ini. Nomor sewa, jenis sewa, ID pelanggan, harga, tanggal pesan, tanggal berangkat sampai tanggal, ID bank, status. 7. File konfirmasi merupakan struktur file tempat merekam data-data konfirmasi pembayaran dengan bentuk struktur seperti berikut ini. Ada ID konfirmasi, nomor sewa, bank transfer atas nama, jumlah bayar, bukti transfer, dan tanggal konfirmasi. 8. File pembayaran merupakan struktur file tempat merekam data-data pembayaran yang sudah berhasil dengan bentuk struktur seperti tabel berikut ini. Nama database, nama tabel pembayaran, primary key, ID pembayaran. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Andrini, BP 170382. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami yang berjudul website e-commerce penyewaan kapal wisata dan homestay pada kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama yaitu halaman utama yang muncul saat website dikunjungi, kemudian juga ada halaman registrasi, kemudian juga ada halaman login, halaman yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem, kemudian ada halaman utama admin, selanjutnya halaman utama pelanggan yang akan muncul pada saat pelanggan berhasil login, halaman input bank, kemudian juga ada halaman input admin, halaman yang digunakan admin untuk menambah data admin atau user agar mendapat hak akses untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini juga ada halaman input kapal, halaman yang digunakan admin untuk menambah data kapal, halaman input homestay sama seperti halaman input kapal. Kemudian di sini juga halaman form pemesanan. Jadi di sini terdapat form pemesanan jika pelanggan menambah data pemesanan. Kemudian halaman form konfirmasi bayar dan halaman data transaksi. Ini list atau riwayat transaksi. Kemudian laporan bukti. Nah, bukti pemesanan di sini misalnya nomor sewa, nama penyewa,
tanggal sewa sampai tanggal berapanya gitu ya, dan juga total bayar yang harus dibayar gitu. Kemudian ada laporan pelanggan, laporan transaksi per hari, dan laporan transaksi per bulan, serta juga ada laporan transaksi per tahun. Dan di sini kami akan memperlihatkan program yang sudah kami buat, kemudian kami akan menjalankan seperti video yang akan kami perlihatkan. Saya akan memperlihatkan sedikit tentang program penyewaan kapal wisata ini